Selamat malam semuanya, kembali lagi di channel saya. Bersama saya di sini, Tony. Suatu malam ada seorang ibu yang memasuki rumah sakit dengan membawa 3 anaknya yang telah bersimbah darah. Ibu itu memberi keterangan, dia telah ditembak oleh seorang pria misterius. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Tanpa berlama-lama, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Intro mulai. Pada malam hari di tanggal 19 Mei 1983, Diane Downs memasuki ruang gawat darurat di rumah sakit yang bertempat di Springfield, Oregon, dengan membawa 3 anaknya yang bersimbah darah. Mereka bernama Christy yang berusia 8 tahun, Shirley berusia 7 tahun, dan Danny yang berusia 3 tahun, yang duduk di kursi belakang mobil. Diane memberi keterangan bahwa dia telah ditembak oleh seorang pria misterius. Ketika itu, dia sedang mengemudi di sebuah jalan yang sepi. Tiba-tiba, ada seorang pria gondrong yang menodongkan pistol kepadanya. Pria itu meminta Diane keluar dari mobil dan menyerahkan kuncinya. Tapi Diane menolak hal tersebut. Lalu, pria misterius itu kemudian menembak Diane di lengan kirinya, serta menembak anak-anaknya Diane yang berada di kursi belakang mobil. Untungnya, Diane dapat melarikan diri dan berhasil sampai di rumah sakit. Begitulah Diane memberikan keterangan. Sayangnya, anak kedua Diane yang bernama Shirley telah tewas selama perjalanan. Sedangkan Danny lumpuh dari pinggang ke bawah. Dan Christy menderita stroke karena tembakan itu. Diane sendiri tidak mendapatkan luka yang serius dari tembakan itu. Mendengar kejadian ini, pihak kepolisian lalu mendatangi Diane untuk meminta keterangan dan meminta Diane untuk mendeskripsikan bagaimana wajah si pelaku agar mereka dapat membuat sketsanya. Polisi juga memberlakukan jam malam dan menempatkan beberapa polisi di jalan di mana Diane telah diserang. Tidak hanya di situ, kasus ini juga membuat penduduk di kota Springfield, Oregon pun menjadi heboh, dan media berbondong-bondong mendatangi Diane untuk meminta dia menceritakan kejadian itu yang lebih detail. Investigasi pun dimulai untuk mencari siapa pria gila ini. Pihak kepolisian lalu mendatangkan detektif yang berpengalaman untuk membantu memecahkan kasus ini. Kejanggalan terhadap kasus ini mulai terkuak ketika detektif meminta Diane untuk menceritakan lagi apa yang terjadi. Detektif itu terkejut setelah melihat sikapnya Diane pada saat itu. Terlihat sikapnya Diane sangat tenang ketika menceritakan kejadian itu. Biasanya pasti ada trauma yang didapatkan korban setelah kejadian brutal seperti itu. Tapi Diane terlihat tidak memiliki trauma, apalagi dia telah kehilangan salah satu anaknya gitu. Tapi dia pun sama sekali tidak terlihat sedih. Polisi juga mendapati bahwa tembakan yang dilakukan pada anak-anaknya Diane dilakukan dalam jarak yang sangat dekat, tidak seperti keterangan yang diberikan oleh Diane. Tidak sampai di situ, keanehan lainnya didapatkan setelah saksi mata yang melihat mobilnya Diane ketika menuju rumah sakit dikemudikan dengan sangat lambat, dengan kecepatan diperkirakan hanya 8-11 km per jam. Hal ini juga bertentangan dengan klaimnya Diane bahwa dia mengemudikan ke rumah sakit dengan kecepatan tinggi setelah penembakan. Para perawat dan polisi yang menjaga Christy juga sempat memberikan keterangan. Ketika Christy sadar, namun kondisinya yang stroke, dia tidak dapat memberikan keterangan. Namun ketika dia dijenguk oleh ibunya sendiri, kejanggalan terjadi. Ketika Diane memegang tangannya Christy, raut wajah Diane terlihat tidak senang, bahkan cenderung dingin dan kosong. Christy yang merasakan tangan ibunya serta melihat ibunya ini membuat detak jantungnya menjadi lebih cepat, yang diperlihatkan melalui alat detak jantung. Diane pun menjadi terduga pelaku yang paling memungkinkan untuk menjadi tersangka. Namun karena kurangnya bukti, dia tidak dapat dituntut. Pihak kepolisian lalu mencari tahu siapa sebenarnya Diane ini. Mereka mendapatkan Diane Downs lahir di Phoenix, Arizona pada 7 Agustus 1955 dari pasangan Wesley Linden dan Willie Dean Frederickson. Diane pernah memberikan keterangan bahwa ayahnya pernah melakukan pelecehan seksual terhadapnya ketika dia berusia 12 tahun. Dia pernah bersekolah di sebuah perguruan tinggi, namun kemudian dikeluarkan karena sering melakukan kegiatan pergaulan bebas. Karena pada saat itu, melakukan pergaulan bebas adalah hal yang dilarang. Namun saat ini, sepertinya hal itu sudah biasa di Amerika Serikat.
Pada 13 November 1973, Diane kawin lari dengan Steve Downs dan mereka dikaruniai 3 orang anak seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Tapi pada tahun 1980, mereka bercerai karena Steve menduga-duga anak ketiga mereka yang bernama Danny adalah hasil perselingkuhan. Polisi juga mendapatkan Diane bekerja di layanan pos Amerika Serikat dan dia sekarang menjalin hubungan dengan seorang pria yang telah memiliki istri yang bernama Knickerbocker. Polisi pun kemudian meminta keterangan dari Knickerbocker ini. Mereka mendapatkan fakta baru bahwa Diane pernah menguntit Knickerbocker dan sepertinya berkeinginan untuk membunuh istrinya Knickerbocker. Hal ini dilakukan tentu saja untuk memiliki Knickerbocker seutuhnya. Investigasi pun dilanjutkan dengan menggeledah rumahnya Diane. Di sana mereka mendapatkan sebuah buku harian miliknya Diane dan beberapa peluru kaliber 22 yang cocok dengan peluru yang ditemukan di tubuh anak-anaknya Diane. Tapi sayangnya, polisi tidak menemukan senjata api yang digunakan. Di dalam buku hariannya Diane, ditemukan bahwa Knickerbocker tidak menyukai dan tidak menginginkan anak di dalam hidupnya. Itu dia sejumlah fakta yang ditemukan. Diane akhirnya ditangkap setelah anaknya Christy yang masih stroke dapat memberikan keterangan. Diane dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 50 tahun masa tahanan pada tanggal 17 Juni 1984. Walaupun pada saat sidang dia dalam keadaan hamil. Hamilnya Diane ini merupakan rencana dia untuk mendapatkan simpati dari dewan juri. Namun caranya ini tidak berhasil. Diketahui pria yang menghamili Diane adalah seorang pria asing yang dia temui di jalan kemudian dia rayu. Setelah ditahan selama 3 tahun, dia berhasil kabur dengan cara memanjat pagar. Namun setelah 10 hari, dia berhasil ditangkap kembali. Dia dijatuhi hukuman tambahan karena hal ini selama 5 tahun. Selama ditahan, dia tidak pernah mengakui perbuatannya dan masih berpegang teguh dengan pengakuannya. Diane melakukan beberapa kali permohonan pembebasan bersyarat, tapi selalu ditolak. Sidang pembebasan bersyarat berikutnya dijadwalkan di tahun ini. Menurut kalian bagaimana hasilnya? Silahkan komen di bawah ya. 2 anaknya yang masih hidup diadopsi oleh jaksa penuntut utama dalam kasus ini. Sedangkan anaknya Diane yang ketika dia hamil dalam persidangan diadopsi oleh keluarga yang berbeda. Dia diberi nama Rebecca. Si Rebecca ini pernah muncul di acara Oprah Winfrey Show. Di sana dia menyatakan bahwa Diane adalah monster. Di tahun lalu, Diane sempat memberikan keterangan dari balik jeruji besi bahwa dia mengikuti berita tentang pandemi coronavirus dan prihatin dengan anak-anaknya yang masih hidup yang bisa saja terpapar COVID-19 karena dia masih mencintai mereka meskipun mereka tidak akan pernah menyadarinya. Bagaimana mau menyadarinya gitu kalau si Diane ini pernah mencoba membunuh anak-anaknya sendiri? Itu dia kasus pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap anak-anaknya sendiri dengan tersangka yang bernama Diane Downs yang tega melakukan hal keji seperti itu hanya karena seorang pria. Dalam kasus ini, surga tidak mungkin terletak di bawah kakinya Diane. Yang ada, malahan kita bisa mati. Menurut kalian bagaimana kasus ini? Silahkan komen di bawah. Itu saja video kali ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta silahkan komen, mungkin mau menambahkan sesuatu. Bagi kalian yang request untuk membahas suatu hal atau suatu kasus, silahkan komen juga di bawah atau DM saya melalui Instagram. Siapa tahu bisa kita bahas di video selanjutnya. Baiklah, see you next time. Bye-bye.